Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Selasa 19 Maret 2024, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Ibu Penatua Varia Munasti Cintaning Tias Purba mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema Yesus Kristus taat sampai mati. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan renungan singkat untuk GKO seluruh Indonesia. Berkatilah renungan kali ini Tuhan, dan biarlah apa yang hendak kami renungkan firman Tuhan itu boleh menguatkan seluruh kehidupan kami, terutama untuk hari ini. Berkat-Mu turun untuk kami Tuhan dan semua jemaat yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Kristus kekal selamanya. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Filipi 2 ayat yang ke-8. Siapakah yang taat sampai mati dalam keadaan sebagai manusia? Dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan maksud dari Yesus Kristus taat sampai mati itu apa maksudnya? Yang dimaksud Yesus taat sampai mati, bahwa Yesus telah memberikan contoh sempurna dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Salib menjadi tempat penderitaannya terakhir, dan di atas kayu salib itu seluruh penderitaan manusia ditanggungnya, diteguhkan dengan perkataannya, "Sudah selesai." Terima kasih Ibu untuk setiap jawaban yang sudah diberikannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kata taat dalam teks bahasa Ibrani adalah sama. Kata sama atau sema ini berarti mendengarkan, menaati, patuh, mematuhi, memperhatikan, menyimak, dengar, mendengarkan. Dari definisi tersebut tersimpul hubungan antara Tuhan dan hamba. Dalam bahasa Yunani terdapat dua kata yang dapat diterjemahkan ketaatan, yaitu hupakowo atau peteo. Dalam dua kata itu kita memiliki perbedaan yang prinsip. Hanya biasanya kata hupakowo dipergunakan untuk ketaatan karena ketertundukan, tetapi peto ketaatan karena persuasi atau pendekatan. Dari dua kata tersebut, maka untuk kata ketaatan yang dikenakan dalam hidup orang percaya kepada Tuhan lebih cenderung menggunakan kata hupakowo. Ketaatan Yesus bukan hanya ketika ia mati, tetapi berlangsung dari awal sampai akhir secara terus-menerus, mulai dari inkarnasi, yaitu Allah Sang Pencipta turun derajat menjadi ciptaan dalam kurung manusia. Kemudian sebagai manusia ia turun
lagi menjadi hamba, dalam hal ini menjadi budak, dan dari budak Yesus turun lagi dengan mati. Matinya pun turun lagi, ia mati di kayu salib, sebuah tempat penghukuman yang terkutuk dan keji serta memalukan karena ditujukan bagi penjahat besar. Mengapa Yesus mau melakukan itu semua? Karena Yesus menaati perintah Allah. Mengapa Yesus mau taat? Karena Dia mengasihi Bapa. Yesus Kristus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa, meskipun semua itu harus dilalui dengan berbagai pencobaan, penolakan, bahkan penderitaan. Tidak ada orang yang sanggup mengukur dalamnya penderitaan Kristus. Namun, semua itu dijalaninya demi untuk membebaskan manusia dari murka Allah. Karena ketaatan Kristus inilah kita semua dibenarkan oleh Allah. Roma 5 ayat ke-19. Selaku pelajar, mahasiswa, karyawan, usahawan, orang pemerintahan dan rohaniawan, apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk Anda? Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, agar terus hidup meneladani Yesus Kristus yang taat pada perintah Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Allah yang mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam ketaatan seperti Yesus Kristus taat sampai mati. Kiranya kebenaran firman yang singkat ini meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti saat teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.